Baik, terima kasih. Sekarang saya berada di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. HMPS yang merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan potensi mahasiswa. Nah, dalam menjalankan organisasi tersebut, seorang ketua memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengkoordinasikan, mengurus, merancang program kerja, serta menjaga kekompakan anggota. Kepemimpinan yang baik sangat dibutuhkan agar organisasi tersebut dapat berjalan secara efektif dan bermanfaat bagi mahasiswa. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui bagaimana praktik kepemimpinan yang diterapkan dalam HMPS serta nilai-nilai kepemimpinan yang diterapkan oleh ketua organisasi. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kami telah mewawancarai langsung dengan kepada ketua organisasi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sudah bersama Ketua HMPS Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi gimana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdani. Tujuan saya ingin mewawancarai Anda itu sebagai Ketua HMPS Pendidikan Agama Islam itu untuk yang pertama, untuk mengetahui nilai-nilai kepemimpinan yang Anda gunakan di dalam kehidupan atau memimpin organisasinya, dan kemudian praktik-praktik kepemimpinan organisasinya. Oke, baik, pertanyaan yang pertama yaitu silakan Anda mungkin bisa memperkenalkan diri dan jabatan Anda itu selama di HMPS. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rodia Hasan. Jabatan saya sekarang ini saya diberikan amanah yang cukup besar. Jadi saya di tahun ini dipilih sebagai Ketua HMPS periode 2020. Ya, alamat saya itu dari Gunung, Kota Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, kita beralih ke yang kedua ya. Jadi pertanyaan yang kedua, apa tugas dan tanggung jawab utama seorang ketua HMPS? Tugas dan tanggung jawab. Jadi tugas dan tanggung jawab dari ketua HMPS itu yang pertama, bagaimana caranya menyesuaikan visi misi dengan kerjanya HMPS. Jadinya bagaimana caranya kita itu bisa menyesuaikan program kerja dari HMPS dengan visi misi. Lanjut pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Anda memimpin anggota yang memiliki karakter dan pendapat yang berbeda? Karena kan seperti yang kita tahu kan, semua orang itu latarnya itu pasti bakalan berbeda-beda kan. Nah, jadi Side sebagai seorang pemimpin atau ketua HMPS itu, bagaimana cara Side mengkoordinasi atau menginstruksikan atau bagaimana cara Side mengatur anggota-anggotanya yang seperti yang saya jelaskan? Jadi sebuah perbedaan itu sangat tidak bisa dipungkiri. Betul. Setiap orang itu memiliki ciri khas yang berbeda. Bahkan bagi saya, sebuah perbedaan dalam organisasi adalah ciri khasnya sendiri. Jadinya cara saya menangani perbedaan-perbedaan tersebut adalah menjalin komunikasi sekuat mungkin. Jadinya dengan adanya komunikasi yang jelas dan tepat, sebuah perbedaan itu bukan menjadi masalah apabila kita tetap berkomunikasi. Jadinya kita sering diskusi, dengan adanya perbedaan itu kita mendapat pandangan baru. Jadinya kita itu tidak berpandangan, kita itu tidak melihat satu hal dengan satu arah saja, tapi bisa membandingkan dengan pandangan-pandangan. Baik, tadi pertanyaan terakhir ya dari Ketua HMPS yaitu Rahmat Rodia Hasan. Terima kasih sebelumnya Ketua HMPS. Jadi
itu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut itu banyak hal yang bisa kita pelajari dari kepemimpinan dari seorang ketua HMPS Pendidikan Agama Islam. Mungkin itu saja hasil wawancara atau wawancara saya dengan ketua HMPS ini. Semoga dengan ini kita bisa belajar dan mengambil hikmah dari perjalanan seorang ketua HMPS BRI. Mungkin itu saja, terima kasih saya ucapkan. Refleksi yang bisa saya ambil dari wawancara yang telah dilakukan oleh Ketua HMPS PAI, bahwasannya menjadi pemimpin itu harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar kepada organisasi yang dipimpinnya. Dan menjadi pemimpin itu bukan hanya mengatur, akan tetapi menjadi pemimpin juga harus menjadi contoh yang baik untuk anggota organisasinya. Jadi menurut saya, nilai kepemimpinan yang paling terlihat adalah komunikasi. Kenapa? Karena seorang pemimpin harus menjalin komunikasi dengan seluruh anggota agar semua program kerja yang telah tersusun dapat tercapai secara efektif dan efisien. Oke, jadi saya memahami betul bahwasanya kerjasama dan musyawarah itu adalah bagian penting dalam kepemimpinan. Perbedaan pendapat dari satu sama yang lain itu adalah sebuah hal yang wajar yang terjadi di organisasi. Namun bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan tersebut? Itu bisa dengan cara kita berdiskusi dan saling menghargai. Baik, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwasanya nilai-nilai kepemimpinan pendidikan seperti tanggung jawab, disiplin, musyawarah, kerjasama, keteladanan ini harus dimiliki oleh siswa. Sebagai apa? Sebagai bekal untuk menjadi pemimpin yang bagus di masa depan yang akan datang.